Nama saya Nabila Firza dengan nomor NPM 240130155. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Nama saya Galandria Madabisono, NPM 159. Perkenalkan, nama saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Yang pertama ada pengertian FIFO atau first in first out. FIFO ini adalah metode di mana barang yang masuk, dibeli atau diproduksi terlebih dahulu akan dijual atau yang dikeluarkan pertama kali, sehingga yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang berasal dari pembelian atau produksi yang terakhir. FIFO ini dibedakan menjadi FIFO perpetual dan FIFO periodik. FIFO perpetual mencatat di mana barang disesuaikan ini berdasarkan urutan yang sama ketika barang dibeli. FIFO periodik mencatat persediaan pada akhir periode. Selanjutnya ada LIFO atau last in first out, yaitu metode di mana barang yang pertama masuk ke gudang adalah yang pertama kali dijual, sehingga barang yang baru saja ditambahkan ke dalam stok akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Sementara barang yang lebih lama tetap berada dalam persediaan. Metode ini bertujuan untuk penyesuaian biaya terkini, mengoptimalkan arus kas, mengurangi pajak, dan lain-lain. Ini saya akan menjelaskan tentang metode average atau rata-rata. Metode average adalah metode di mana barang yang akan dikeluarkan atau dijual maupun barang yang tersisa dinilai berdasarkan harga rata-rata, sehingga barang yang tersisa pada akhir periode adalah barang yang memiliki nilai rata-rata. Metode average ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi harga dan membuat pencatatan lebih stabil. Kemudian metode ini sering digunakan di perusahaan manufaktur, retail, dan bisnis yang memiliki banyak barang dengan harga yang sering berubah. Jadi, menurut peraturan IFRS, penggunaan metode yang tidak diperbolehkan lagi digunakan adalah metode LIFO, sehingga perusahaan hanya diperbolehkan menggunakan metode FIFO dan weighted average saja. Hal ini disebabkan besaran laba yang dihasilkan weighted average itu tidak jauh berbeda dari FIFO, sehingga penulis hanya mengkomparasi perhitungan antara metode FIFO dan metode LIFO tersebut. Nah, untuk melihat besaran laba yang dihasilkan akan berpengaruh pada pajak tersebut. Nah, kenapa sih LIFO itu dilarang di Indonesia? Nah, jadi sebelumnya standar praktik akuntansi di Indonesia itu mengacu pada standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK tersebut berkiblat pada standar akuntansi Amerika Serikat yang disebut GAAP. Nah, sebelum berpindah haluan secara perlahan-lahan menuju International Accounting Standard atau bisa disebut juga IAS pada 1990-an. SAK akhirnya mengadopsi penuh IFRS kelanjutan dari IAS pada awal 2015. Nah, proses tersebut tentunya menimbulkan perubahan ketentuan pencatatan, termasuk penghapusan metode penilaian persediaan LIFO dari PSAK nomor 14 pada 2008 yang menyebutkan bahwa persediaan hanya dapat dinilai dengan metode FIFO dan weighted average saja. Nah, alasannya itu kenapa sih? Karena mereka itu beranggapan bahwa metode LIFO itu dapat mendistorsi laporan keuangan karena hasil perhitungan laba yang lebih kecil dibandingkan metode FIFO menjadi pendorong keduanya untuk menghapus metode LIFO tersebut. Nah, selain itu, perolehan laba yang lebih kecil juga itu meminimalisir atau meminimalkan beban pajak yang ditanggung suatu perusahaan tersebut. Contoh soal FIFO. PT Doremi adalah distributor kipas angin yang berlokasi di Surabaya. Pada akhir bulan Maret 2023, perusahaan memiliki jumlah persediaan kipas angin sebanyak 40 unit, masing-masing seharga Rp800.000. Transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selama bulan April 2023 adalah sebagai berikut. Pada 5 April 2023 membeli 50 unit kipas angin, masing-masing seharga Rp900.000.
pada 8 April 2023 membeli 25 unit kipas angin masing-masing seharga Rp1.000.000. Pada 10 April 2023 menjual 70 unit kipas angin masing-masing seharga Rp1.200.000. Pada 14 April 2023 membeli lagi 30 unit kipas angin masing-masing seharga Rp1.100.000. Pada 22 April 2023 menjual 35 unit kipas angin masing-masing Rp1.400.000. Berdasarkan data tersebut, buatlah kartu persediaan menggunakan metode FIFO perpetual. Untuk pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menulis judul untuk stok card yaitu PT Doremi Stock Card April 2023. Pada tanggal 1 April ini 2023 ini diketahui 40 unit kipas angin masing-masing seharga Rp800.000 diletakkan di kolom saldo karena ini merupakan persediaan akhir pada bulan Maret 2023 sebelumnya yang dimasukkan ke awal bulan April 2023 menjadi sebesar totalnya 40 unit dengan harga Rp800.000 ini menjadi Rp32 juta. Lalu pada tanggal 5 April 2023 ini kan membeli 50 unit lagi seharga Rp900.000 menjadi totalnya sebesar Rp45 juta di kolom bagian in atau masuk yang kemudian dipindahkan ke kolom saldo sebesar 50 unit dengan harga Rp900.000 menjadi Rp45 juta. Lalu tanggal 8 April 2023 kembali lagi membeli 25 unit kipas angin seharga masing-masing Rp1 juta. Ditotal di kolom in menjadi Rp25 juta. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom saldo sebanyak 25 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp1 juta. Lalu totalnya sebesar Rp25 juta. Nah, kemudian untuk di kolom saldo ini kita jumlahkan agar lebih mudah untuk menghitungnya menjadi 115 unit dari 40 tambah 50 tambah 25 tadi dengan harga sebesar 120 juta yang didapat dari total 32 juta tadi yang pertama, lalu ditambahkan dengan 45 juta pada tanggal 5 April, lalu ditambahkan lagi dengan saldo sebesar 25 juta pada bulan April tanggal 8, lalu totalnya menjadi 102 juta. Lalu pada tanggal 10 April 2023 terjadi transaksi menjual 70 unit kipas angin. Nah, ini dicatat dalam kolom out atau keluar sebanyak 40 kipas angin karena FIFO ini kan metode dimana barang yang ada duluan atau barang yang pertama masuk ini barang yang pertama dikeluarkan. Jadi 40 barang yang tersisa dari Maret kemarin itu yang pertama dikeluarkan menjadi dalam kolom out sebesar 40 unit seharga 800.000 tadi menjadi HPP untuk totalnya sebesar 32 juta rupiah. Lalu ini kan kurang 30 unit lagi dari 70 unit diambil dari unit yang kedua yaitu pada tanggal 5 April ini menjadi diambil 30 unit dari 50 unit dengan seharga masing-masing unitnya ini Rp900.000 lalu ditotalkan menjadi Rp27.000. Ini ditotal pada kolom out menjadi 70 unit tadi yang dikeluarkan atau dijual seharga totalnya Rp59 juta yang didapat dari Rp32 juta untuk 40 unit ditambahkan dengan Rp27 juta untuk 30 unitnya. Lalu untuk di saldo, kolom saldo atau total persediaan yang tersedia ini kan berarti dari 50 unit tadi yang dikeluarkan sebesar 30 unit tersisa 20 unit yang dengan nilai Rp900.000 per unitnya menjadi totalnya sebesar Rp18 juta. Lalu untuk 25 unit tadi yang tetap ditulis 25 unit dengan harga Rp1 juta. Ini totalnya sebesar Rp25 juta. Lalu pada tanggal 14 April 2023 ini kan kembali membeli 30 unit kipas angin seharga Rp1.100.000 untuk masing-masing unit. Menjadi totalnya sebesar Rp33 juta. Ini dipindahkan ke kolom saldo menjadi 30 unit tadi dengan harga masing-masing unit Rp1.100.000 tadi menjadi totalnya Rp33 juta. Lalu untuk pencatatan di kolom saldo ini
kita jumlahkan dari yang 20 unit tadi yang masing-masing seharga Rp900.000, totalnya menjadi Rp18 juta. Lalu 25 unit tadi sebesar yang Rp1 juta untuk masing-masing kipasnya menjadi Rp25 juta. Lalu dijumlahkan dengan 30 unit yang baru dibeli tadi yang masing-masing harganya sebesar Rp1.100.000 menjadi Rp33 juta. Lalu diperoleh 75 unit dari total 20 unit tambah 25 unit tambah 30 unit menjadi totalnya dari Rp18 juta ditambah dengan Rp25 juta tambah Rp33 juta menjadi Rp76 juta. Lalu untuk tanggal 22 April 2023 terjadi transaksi penjualan sebesar 35 unit. Ini diambil dari yang 20 unit pertama yang pada tanggal 10 ini saldonya diketahui sebesar Rp18 juta dengan harga masing-masing unitnya Rp900.000. Lalu untuk sisanya sebesar 15 unit diambil dari unit 25 tadi yang masing-masing harganya sebesar Rp1 juta menjadi 15 unit dikali Rp1 juta sama dengan Rp15 juta. Lalu untuk total 35 unit ini dihargai sebesar Rp33 juta dari penambahan Rp18 juta ditambah dengan Rp15 juta. Lalu untuk yang tersisa di kolom saldo ini tadi kan sudah diambil 15 unit dari 25 unit tadi menjadi 10 unit dengan harga yang masing-masing Rp1 juta menjadi totalnya sebesar Rp10 juta. Lalu untuk yang 30 unit tadi tetap menjadi 30 unit dengan harga masing-masing Rp1.100.000 menjadi totalnya Rp33 juta. Unit 10 dengan harga Rp10 juta ini ditambahkan dengan 30 unit seharga Rp33 juta menjadi totalnya 40 unit dengan harga Rp43 juta sebagai persediaan akhir yang akan dimasukkan ke dalam bulan selanjutnya sebagai persediaan awal. Contoh soal, PT Sukamaju adalah distributor setrika yang berlokasi di Malang. Pada akhir bulan April 2023, perusahaan memiliki jumlah persediaan setrika sebanyak 40 unit dengan harga per unit adalah Rp800.000. Transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selama bulan Mei 2023 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Mei 2023, pembelian 30 unit setrika dengan harga per unit adalah Rp900.000. Pada tanggal 8 Mei 2023, pembelian 40 unit setrika dengan harga per unit adalah Rp1 juta. Pada tanggal 12 Mei 2023, penjualan 70 unit setrika dengan harga Rp1.200.000. Pada tanggal 17 Mei 2023, pembelian 50 unit setrika dengan harga per unit adalah Rp1.300.000. Pada tanggal 23 Mei 2023, penjualan 40 unit setrika dengan harga Rp1.400.000. Berdasarkan data tersebut, buatlah kartu persediaan sistem perpetual PT Sukamaju dengan metode LIFO. Pertama-tama kan perusahaan masih memiliki jumlah persediaan sebanyak 40 unit setrika dengan harga Rp800.000. Nah, 40 unit ini dicatat pada saldo awal pada tanggal 1 Mei 2023 dengan total 32 juta. Next, pada tanggal 3 Mei 2023 terjadi pembelian sebanyak 30 unit setrika dengan harga Rp900.000 sama dengan 27 juta. Nah, kita catat pada kolom saldo menjadi 40 unit dengan harga Rp800.000 ditambah 30 unit dengan harga Rp900.000 sama dengan 32 juta ditambah 27 juta sama dengan 59 juta. Next, pada tanggal 8 Mei 2023 terjadi pembelian lagi sebanyak 40 unit setrika dengan harga Rp1 juta. Kita catat pada kolom saldo menjadi 40 unit dengan harga Rp800.000 ditambah 30 unit dengan harga Rp900.000 ditambah 40 unit dengan harga Rp1 juta, yaitu totalnya Rp99 juta. Next, pada tanggal 12 Mei 2023 terjadi penjualan sebanyak 70 unit. Karena menggunakan LIFO, 70 unit pertama dijual dari yang paling baru dibeli. 40 unit kan baru dibeli kan pada tanggal 8
Mei. Nah, kita ambil nih 40 unitnya dengan harga 1 juta. Totalnya 40 juta. Nah, habiskan 40 unit ini. Nah, kita ambil lagi dari tanggal 3 Mei sebanyak 30 unit dengan harga 900.000 menjadi 27 juta. Nah, kita totalin harganya total HPP yaitu 67 juta. Jadi, pada kolom saldo tersisa 40 unit dengan harga 800.000 sama dengan 32 juta. Next, pada tanggal 17 Mei 2023 terjadi pembelian sebanyak 50 unit dengan harga 1.300.000. Nah, kita catat pada kolom saldo menjadi 50 unit dengan harga 1.300.000 ditambah 40 unit dengan harga 800.000 menjadi 97 juta. Next, yang terakhir pada tanggal 23 Mei 2023 terjadi penjualan sebanyak 40 unit. Nah, menggunakan LIFO berarti 40 unit pertama dijual dari stok terakhir yang masuk sebanyak 40 unit dengan harga 1.300.000 menjadi 52 juta. Nah, saldo tersisa itu sebanyak 10 unit dengan harga 1.300.000 ditambah 40 unit dengan harga 800.000 sama dengan 45 juta. Kesimpulannya, pada akhir transaksi 23 Mei 2023 nilai persediaan yang masih tersisa adalah 10 unit dengan harga 1.300.000 dan 40 unit dengan harga 800.000. Jadi total nilai persediaannya adalah 45 juta. Berikutnya adalah contoh soal. PT Niaga Jaya adalah distributor microwave yang berlokasi di Bandung. Pada akhir bulan Februari 2023, perusahaan tersebut memiliki jumlah persediaan microwave sebanyak 40 unit dengan harga per unit sebesar Rp800.000. Transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan selama bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Maret membeli 50 unit microwave dengan harga per unit sebesar Rp900.000. Kemudian pada tanggal 7 Maret membeli 40 unit microwave dengan harga per unit sebesar Rp1 juta. Kemudian pada tanggal 12 Maret menjual 70 unit microwave dengan harga Rp1.200.000. Kemudian pada tanggal 16 Maret membeli 30 unit microwave dengan harga per unit Rp1.200.000. Dan pada 20 Maret menjual 65 unit microwave dengan harga per unit Rp1.400.000. Kemudian kita akan membuat kartu persediaan PT Niaga Jaya dengan metode average. PT Niaga Jaya stok card pada Maret 2023. Pada tanggal 1 Maret 2023, saldo persediaan microwave sebesar 40 unit dengan harga per unit sebesar Rp800.000 dengan total Rp32 juta. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 terjadi transaksi pembelian, maka dicatat pada kolom IN dengan unit sebesar 50, harga per unit sebesar Rp900.000 dengan total Rp45 juta. Kemudian pada kolom saldo juga dicatat sebesar 50 unit dengan harga per unit Rp900.000 dan total Rp45 juta. Kemudian pada tanggal 7 Maret 2023 terjadi transaksi pembelian lagi, maka dicatat pada kolom IN sebesar 40 unit, harga per unit sebesar Rp1 juta dengan total Rp40 juta. Kemudian pada kolom saldo juga dicatat 40 unit dengan harga per unit Rp1 juta dengan total Rp40 juta. Kemudian semuanya di total dijumlahkan
untuk mencari nilai rata-ratanya. Total dari semua unit adalah 130 unit microwave. Kemudian total nilai dari transaksi-transaksi sebelumnya adalah 117 juta rupiah. Kemudian untuk mengetahui harga per unit dengan metode average, kita perlu membagi total nilai dengan unit. Maka 117 juta rupiah dibagi dengan 130, hasilnya adalah 900 ribu rupiah. Maka harga per unit microwave ini menjadi 900 ribu rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2023 terjadi transaksi penjualan. Maka ini dicatat pada kolom out sebesar 70 unit dengan harga per unit yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 900 ribu rupiah dengan total HPP sebesar 63 juta rupiah. Kemudian pada kolom saldo dicatat sisa dari sisa dari microwave yang sebelumnya, yaitu 60 unit dengan harga per unit 900 ribu rupiah dengan total 54 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 terjadi transaksi pembelian. Maka dicatat pada kolom in dengan unit bertambah 30 unit dengan harga per unit 1.200.000 rupiah dengan total 36 juta rupiah. Kemudian pada kolom saldo juga dicatat 30 unit dengan harga per unit 1.200.000 rupiah dengan total 36.000 rupiah. Kemudian total unit adalah 90 unit dengan total nilai sebesar 90 juta rupiah. Dan untuk mengetahui harga per unit berikutnya, kita perlu membagi total nilai dengan total unit. Maka 90 juta rupiah dibagi dengan 90 unit, maka hasilnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta ini adalah harga per unit dari microwave saat ini. Berikutnya pada tanggal 20 terjadi transaksi penjualan dan dicatat pada kolom out. Terjadi penjualan sebesar 65 unit dengan harga per unit ya seperti yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu 1 juta rupiah. Kemudian total HPP-nya sebesar 65 juta rupiah. Nah, pada kolom saldonya dicatat nilai sisa dari persediaan yang sebelumnya yaitu 25 unit dengan harga per unit sebesar 1 juta rupiah dengan total nilai 25 juta rupiah.